Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul materi Customer Relationship Management. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Aini. Nama saya Rio Albi Kurnendi. Nama saya Nia Dwi Septiani. Nama saya Ristianingrum. Nama saya Anissa Lulu Uljana. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan Customer Relationship Management atau CRM untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan pelanggannya sehingga akan tercipta ikatan emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat dan terbuka serta komunikasi dua arah di antara mereka. Tujuan dalam Customer Relationship Management atau CRM ada 3 tujuan yang diharapkan bisa didapatkan melalui penerapan CRM, yaitu 1. Meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan. CRM bertujuan untuk membangun kedekatan antara perusahaan dengan pelanggan. Setelah kedekatan terbentuk, pelanggan akan menjadi konsumen loyal. Dengan begitu, mereka akan cenderung setia terhadap produk Anda, bahkan tidak ragu untuk membeli produk baru yang Anda keluarkan. 2. Konsistensi dalam menyampaikan informasi. CRM juga bertujuan untuk menghadirkan konsistensi dalam menyampaikan informasi, bukan hanya dari perusahaan kepada pelanggan, tapi juga dari pelanggan ke perusahaan. Misalnya melalui feedback atau kritik membangun tentang produk atau brand Anda. CRM yang baik akan membuat konsumen lebih terbuka dan jujur pada Anda. Mereka akan lebih terbuka menyatakan kepuasan atau memberikan feedback jika mereka merasa ada sesuatu yang bisa Anda perbaiki. 3. Mendapatkan informasi pelanggan. Adanya CRM juga bisa membantu Anda mendapatkan informasi pelanggan seperti jenis kelamin, usia, domisili, dan lain sebagainya. Informasi ini bisa Anda gunakan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan saat itu. Manfaat Customer Relationship Management. A. Peningkatan hubungan baik perusahaan dengan konsumen. Hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen adalah kunci keberhasilan perusahaan. Sayangnya, masih ada perusahaan yang menganggap bahwa interaksi perusahaan dan konsumen hanya sampai konsumen melakukan transaksi dan mendapatkan produk yang diinginkan. B. Peningkatan keuntungan. Dari hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen yang terbangun, pemasaran produk dengan teknik word of mouth akan meningkat. Konsumen akan merekomendasikan produk perusahaan Anda secara gratis karena pengalaman pelayanan yang memuaskan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. C. Peningkatan transparansi data. Data yang digunakan sebagai acuan dapat diakses, misalnya oleh tim penjualan untuk digunakan sebagai bahan pengembangan perusahaan. D. Peningkatan efektivitas pelayanan. Ketika salah satu staf layanan pelanggan percakapan dengan staf lain yang jauh lebih menguasai, riwayat percakapan dapat dipelajari langsung oleh staf yang baru saja mendapat tanggapan konsumen ini. E.
menguasai biaya customer service. Pelayanan yang cepat dan tepat akan meningkatkan efisiensi biaya layanan pelanggan. Masih berkaitan dengan data, laporan keluhan, dan solusi sebelumnya. Staf layanan pelanggan tidak akan membutuhkan banyak waktu dalam melayani setiap konsumen. F. Peningkatan time to market. Perusahaan yang menggunakan sistem CRM juga akan memiliki data tren penjualan dengan produk tertentu. G. Peningkatan tujuan terhadap layanan pelanggan. Semua manfaat di atas tentu memiliki tujuan utama yang sama, yaitu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelanggan yang diberikan perusahaan. Teknologi pendukung CRM. A. Customer Database. Yang menjadi tulang punggung dari sistem ini adalah database dari customer, informasi yang diperoleh dari konsumen, baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek kedepannya akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh dari order consumer, informasi tentang support yang diberikan, request konsumen, complaint, interview, dan survei yang telah diberikan. B. Customer Intelligence. Customer Intelligence adalah sebuah upaya untuk mengkotak-kotakkan customer sesuai dengan needs dan kebutuhannya masing-masing. Tentu saja, hal ini bisa dilakukan dengan bentuk software atau manual manusia. C. Customer Capacity dan Competency Development. Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang dimaui oleh customer. Hal ini akan menyebabkan perusahaan kita menjadi market leader dalam CRM. Tentu saja market leader tak akan dapat dipertahankan lama bila tidak ada perubahan dinamis di dalam perusahaan yang disesuaikan dengan penggerakan keinginan customer. Operasional Customer Interaction Management atau CRM. Siklus pembelian pelanggan. Istilah siklus pembelian pelanggan mengacu pada model yang menunjukkan hubungan antara perusahaan atau providen dan pelanggan atau konsumen. Model proses ini untuk mengkonsumsi produk dan jasa proses pelanggan hadir dalam siklus pembelian pelanggan, siklus pendukung, dan perusahaan melalui pemasaran yang sesuai pembelian dan langkah-langkah pelayanan purna jual. Proses penjualan perusahaan mendukung siklus pembelian pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, produk dan informasi harga. Informasi rinci tentang produk dan layanan serta aspek penggunaannya dikomunikasikan melalui saluran yang sesuai. Yang kedua, order dan penyelesaian pembelian. Perintah diterima dan pesanan pembelian dilepaskan. Transaksi pembayaran. Perintah pembayaran untuk bagian produk dan jasa yang dirilis dan penerimaan pembayaran diawasi. Yang ketiga, pengiriman dan penyediaan jasa. Produk dan jasa yang disampaikan melalui menggunakan jaringan distribusi. Pelayanan meliputi subtugas sebagai berikut. Yang pertama, instalasi produk dipasang dengan pelanggan atau layanan yang disediakan. Yang kedua, pelatihan. Pelanggan diperintahkan dan menantang dengan langkah-langkah pelatihan yang sesuai. Yang ketiga, layanan pelanggan. Setelah startup, permintaan pelanggan dijawab dan potensi pekerjaan pemeliharaan dilakukan. Yang keempat, koneksi pelanggan, komunitas pelanggan dipromosikan dan sistem intensif untuk suku cadang produk diperluas dan layanan yang dikembangkan. Penggunaan sistem Customer Relationship Management. A. Sistem kios. Sebuah sistem kios adalah sistem informasi yang digunakan di tempat di mana produk dan jasa yang dijual atau point of sale. Sistem kios memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi, multimedia, dan konten animasi sebagian besar melalui layar sentuh untuk dioperasikan sederhana. B. Elektronik katalog produk. Katalog produk elektronik dapat dikonsultasikan dan diakses secara offline, misalnya lewat CD atau online melalui internet. Keuntungan dari katalog online adalah bahwa informasi dan kutipan termasuk di dalamnya dapat diperbarui. C. Menawarkan sistem.
Mereka memfasilitasi konfigurasi produk dan layanan dan memungkinkan perhitungan yang tepat untuk dilaksanakan. Jika sistem menawarkan memiliki sistem pemesanan, maka pelanggan dapat meminta produk yang diinginkan tanpa gangguan media. D. Sistem penjualan. Penawaran sistem yang digunakan oleh pelanggan, sementara sistem penjualan dibantu komputer, terutama digunakan oleh karyawan penjualan. Mereka memiliki fungsi untuk analisis pelanggan, tanggal dan perencanaan rute, konfigurasi produk dan perhitungan harga, serta untuk menawarkan generasi dan order entry. E. Sistem helpdesk. Sistem helpdesk yang digunakan oleh pusat interaksi ketika pesan dan keluhan masalah perlu dikumpulkan dan diproses. Mereka digunakan dalam hubungannya dengan hotline dan nomor layanan dan memungkinkan untuk menyediakan disebut tiket masalah. Hal ini memungkinkan waktu di mana pelanggan mencapai pusat komunikasi untuk dicatat serta jenis masalah yang terlibat. F. Web portal. Web portal menawarkan kemungkinan organisasi yang luas antara perusahaan dan para pelanggan yang memiliki koneksi internet. Fungsi dari web portal juga telah digunakan pada perangkat mobile untuk beberapa waktu. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.